Halo Sobat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, gimana kabarnya? Ya semoga kita baik-baik saja dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Brando Joseph Melato. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Ya teman-teman, kita tahu bahwa Alkitab adalah suatu tulisan yang lahir dari kebudayaan kuno yang sudah jauh berbeda di zaman kita sekarang, yang di dalamnya terdapat nubuat-nubuat dan ada juga konteks sejarahnya. Nah, untuk itu perlu kita pertanyakan di zaman sekarang, apakah nubuat atau konteks sejarahnya yang ada tertulis di dalamnya masih berguna di zaman sekarang? Untuk itu, saya akan menemani saudara-saudara sekalian untuk meresensi sebuah buku yang membahas dari isu-isu tersebut. Nah, teman-teman, buku yang saya baca ditulis oleh Jacob van Bruggen dengan judul Membaca Alkitab Sebuah Pengantar. Buku ini merupakan buku yang berbahasa Belanda dan diterjemahkan oleh Amsyati yang diterbitkan oleh Momentum Christian Literatur. Nah, tebal dari buku ini sekitar 14 cm dengan mempunyai halaman sekitar 235 halaman yang terdiri dari 3 bab dan juga mempunyai topiknya masing-masing. Dalam bab ini, Jacob menegaskan bahwa kita melihat Alkitab itu sebenarnya harus teksnya itu sendiri berbicara kepada kita. Dimaksud dengan teks yang berbicara kepada kita, Jacob mau mengatakan bahwa kita perlu tuntunan Roh Kudus agar teks tersebut tidak semena-mena untuk kita tafsirkan. Dalam topik ini itu dibahas dalam bagian terakhir dalam bab 1. Nah, dalam bab yang kedua, Jacob ingin melihat aspek-aspek yang ada di dalam Alkitab, seperti terjemahan dalam Alkitab, dalam penulisannya, sekaligus juga konteks sejarah beserta dengan gaya penulisan, dan juga bagaimana kita menerapkan suatu eksegesis yang telah kita buat dan kita terapkan dalam Alkitab itu. Dalam Alkitab, teman-teman, pasti kita tahu bahwa banyak bahasa dan konteks sejarahnya juga. Untuk itu, Jacob mau mengatakan dalam bab kedua ini, dalam menunjang kita untuk bereksegesis dan kita menerapkan suatu teks itu perlu adanya kamus. Nah, kamus ini bisa kita pakai dalam berbagai bentuk bahasa yang sesuai dengan konteks apa yang kita tafsirkan. Nah, dalam bab ketiga ini, Jacob mau membahas juga tentang nubuat-nubuat yang berisi tentang perumpamaan-perumpamaan. Nah, di sini dalam bab 3 Jacob mau menegaskan bahwa nubuat yang telah diberikan kepada kita atau perumpamaan yang telah diberikan kepada kita itu bukan saja ramalan-ramalan yang mungkin sekedar hal belaka saja, tetapi di situ merupakan pengilhaman dari Allah kepada nabi-nabi tersebut. Untuk itu kita harus percaya bahwa nubuat-nubuat itu pasti terjadi dan akan terus terjadi dari zaman ke zaman. Saya sangat mengapresiasi pemilihan judul yang diberikan penulis kepada kita, yang mana sesuai dengan konteks atau isu-isu di zaman sekarang, bahwa seringkali membaca melalaikan teks yang ada di dalam Alkitab tersebut. Nah, hal yang menarik dalam buku ini, kita diingatkan bahwa kita tidak sembarangan untuk meneliti atau membaca teks tersebut. Yang menjadi catatan evaluasi dari buku ini, yang pertama mengenai subjudul serta tulisan-tulisan yang ada di dalam, yang dimana tulisannya serta subjudul itu susah dicerna bagi pembaca awam. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca, walaupun di dalamnya memuat bahasa yang susah untuk dimengerti oleh pembaca awam. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak membaca buku ini, karena akses internet yang bisa kita pakai untuk mencari istilah atau bahasa yang ada dalam buku ini. Demikian review buku dari saya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia, tetapi Alkitab adalah jendela menuju kebenaran dan hidup yang kekal. Bye-bye.